beribadah bersama GPPK CBN. Apa kabar hari ini teman-teman? Tentunya luar biasa, Iya. sehat selalu Iya. dan sukacita. Iya betul. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami sehingga kami bisa sampai saat ini sehat, kami bisa ibadah online. Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau sukacita hari ini dan mau terus dibimbing sama Tuhan. Kami mau beribadah dengan hati kami yang bersukacita. Terpujilah Tuhan, kami sudah siap ibadah. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian lebih sukacita lagi ya adik-adik di rumah ya, teman-teman di rumah ya. Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
harus pakai masker gitu kalau keluar ya teman-teman. Ya, jangan ngumpul-ngumpul teman-teman. Ya, sebelum itu kita angkat satu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Teman-teman, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat teman-teman pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak
Bapa di surga, terima kasih saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Mari pengurapan-Mu yang mengurapi setiap teman-teman kami, anak-anak, tunas remaja-remaja yang ada di rumah, serta Tuhan juga yang mengurapi kami yang ada di sini. Kami percaya kekuatan Roh-Mu dan Engkau sendiri Roh Kudus yang mengajari setiap kami, membuat hati kami adalah hati-hati yang ramah, yang mau terima firman Tuhan serta melakukannya. Kami siap, Roh Kudus ambil alih, kami mau tunduk pada Roh-Mu yang luar biasa itu. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Teman-teman siapkan Alkitabnya, boleh dibuka handphonenya. Kita mau buka di Matius 6. Ayat ini akan cukup panjang, tetapi kita akan baca dengan seksama. Dan di tempat ini Kak Sondang akan baca yang ganjil, nanti Kak Murni bantu baca yang genapnya. Mulai dari Matius 6 ayat yang 19 sampai dengan 34. Cukup panjang, supaya berkatnya panjang ya Kak Murni ya. Iya. Oke, dimulai dari Kak Sondang ya. Tentang harta ya di sini. Yang ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. 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 Kita sudah baca ayat ini tadi cukup panjang, tapi ayat ini adalah ayat yang pastinya biasa sering kita dengar. Dan hari-hari ini, teman-teman, kita bicara saat ini adalah saat-saat pandemi. Tuhan ingatkan kita tentang firman Tuhan, tentang kekhawatiran. Tapi kali ini Kak Sondang mau sampaikan firman Tuhan tentang apakah yang paling berharga bagimu. Nah, sebelum Kak Sondang sampaikan lebih lagi, Kak Sondang mau tanya dulu nih. Tadi kan bicara tentang, kita udah bicara tentang harta ya Kak Murni ya. Kak Sondang mau tanya nih, kalau dihadapkan pada satu pilihan, misalnya Kak Murni mau pilih apa nih?
Kamu ini mau pilih uang dengan tabungan yang banyak, atau kamu ini mau milih barang seperti handphone atau mobil atau motor yang bagus gitu? Kalau Kak Murni lebih baik milih uang, Kak Sandra. Kenapa milih uang? Biar kalau harta kan bisa dibeli pakai uang, Kak Sandra. Begitu ya? Iya. Kenapa nggak mau milih mobil? Mobil juga ntar dijual bisa jadi uang juga, Kak Sandra. Gitu ya? Iya. Oh jadi ya memang sih kita pasti kalau Kak Sondang juga diperhadapkan seperti itu, pengennya uang dengan tabungan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau hari-hari ini mungkin teman-teman di rumah, enggak aku pengennya HP aja. Soalnya sekarang lagi ngapa-ngapain online. Jadi handphone saja. Seperti itu. Karena kayaknya lebih enak, lebih nyaman. Begitu juga Kak Murni. Kenapa harus uang? Karena lebih nyaman. Iya. Begitu juga Kak Sondang mungkin akan lebih nyaman. Tapi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhannya. Tadi sudah dibicarakan tentang bagaimana mengumpulkan harta yang Tuhan mau itu seperti apa. Tadi kita belajar tentang harta. Dari Matius 19 ini kita boleh melihat di sana, jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Itu maksudnya kamu ini tadi diperhadapkan pada satu pilihan bahwa semuanya itu tadi kan katanya lebih aman tuh. Tapi pada dasarnya bisa habis nggak? Habis ya, berarti bisa punah nggak? Punah. Kalau TV kalau mobil atau motor itu bisa jelek nggak? Bisa jelek ya. Terus kalau bisa hilang nggak? Iya, Bisa betul. hilang ya. Berarti di sini firman Tuhan mengajar kita bahwa dari harta ini kita belajar ada 3 poin tentang sikap hati kita. Bahwa harta itu adalah nilainya usang. Bahwa harta itu tidak menjamin kita aman selamanya. Bahwa harta itu habis gitu, tidak abadi. Itu. Jadi kita harus punya sikap hati, apalagi di saat-saat sekarang kayaknya dunia sedang goncang. Kita diperhadapkan dengan masalah tentang kita harus memiliki sikap hati tentang harta ini. Yang pertama adalah kita harus lihat bahwa harta itu bukan segalanya. Harta itu akan habis. Dia tidak membuat kita menjadi nyaman, tidak membuat kita menjadi hidup selamanya dengan harta itu. Dan poin yang kedua, kita boleh lihat lagi di situ bagaimana sikap hati kita menilai harta ini adalah kalau kita lihat di Matius 19 ayat 22, di sana dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah semuanya. Tapi jika mata kita jahat, gelaplah semuanya. Apa maksudnya di situ? Sikap hati kita harus menangkap ini bahwa mata ini jendela yang membuat segala sesuatunya mau baik apa mau jahat. Mata yang baik bicara harta di sini adalah bicara tentang nih, kalau kita harus punya sikap hati yang dermawan, sikap hati yang memberi. Teman-teman, anak remaja di rumah, mungkin dengan teman-teman sekolah, situasi seperti sekarang ini, Tuhan sedang mengajar kita. Kalau kita punya berapa saja, Tuhan mau kita bisa berbagi. Mungkin kita nggak kasih yang besar-besar, Kak Murni. Ya mungkin kalau ngelihat teman, dia nggak bisa, di rumahnya nggak makan, apa yang kita miliki, kita kasih sedikit. Kasih sedikit, karena Tuhan mengajar kita punya mata yang baik. Sikap hati kita dengan apa yang kita miliki, Tuhan mau kita menabur. Kalau kita menabur bukan menjadi miskin, tapi Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan juga akan kasih lagi sama kita. Ingat gak firman-Nya? Kalau kamu menabur, akan menuai. Berarti kita harus punya sikap hati yang baik supaya teranglah semuanya. Apa yang kita miliki kita harus mau berbagi. Situasi saat pandemi seperti sekarang ini. Dan kalau kita lawan kata dari tadi baik itu adalah jahat. Apa maksudnya mata yang jahat? Tuhan mengajar kita nggak boleh pelit, nggak mau berbagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Tuhan mau kita jangan pelit, karena kalau pelit itu bukan menjadi kita kaya. Pelit itu juga justru kita malah menjadi semakin kekurangan terus. Nah, Kak Sonang diingatkan dengan ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah bicarakan tentang Matius 19, yaitu bicara tentang orang kaya. Orang kaya itu tanya mau lakukan apa yang harus dilakukan. Dia sudah lakukan semua, hormati orang tua sudah, tidak berbohong sudah,
tidak mengingini, tidak iri hati sudah. Tapi Tuhan cuma mau bilang, kalau kamu mau punya hidup, kamu harus jual semua hartamu, berikan kepada orang lain. Dia nggak mau, padahal dia mau hidup. Kalau mau hidup, kalau mau kita berkenan bagi Tuhan, kita mau sampai kepada Tuhan, Tuhan mengajar kita tentang harta ini. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, mari kita belajar memberi, walaupun cuma sedikit. Kita kan punyanya sedikit, ya kasihnya berarti sedikit ya Kak Murni ya. Kalau punyanya banyak ya kita kasihnya banyak. Tapi Tuhan sudah ajarkan kita hari ini tentang mata kita nggak boleh jahat. Sebab mata itu adalah pelita tubuh. Itu sikap hati yang kedua, memandang harta. Dan sikap hati yang ketiga yang Tuhan mau adalah di Matius 6 ayat yang 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu artinya harta itu jangan merubah fokus kita. Harta itu jangan menjadikan kita yang bahwa harta itu yang terutama. Contoh seperti sekarang ini ya. Kalau tadi pengen pilihnya handphone misalnya, handphone udah jadi kaya Tuhan ya dalam hidup kita. Benar nggak Kak Murni? Betul, Bu Sandra. Segala sesuatu ya setiap saat ya. Bagaimana pengalaman deh, cerita pengalamannya Kak Murni? Di tempat tidur ada handphone. Kalau kemana-mana bawa handphone, kalau ketinggalan kayak gimana ya? Kayak Hilang nyawa ya. Iya, maksudnya. Nah itulah. Jadi kita diajar sama Tuhan, jangan mengabdi kepada barang, jangan jadikan barang itu idola kita, jangan jadikan harta itu idola kita. Tuhan mau kita fokus sama Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya, bukan harta segala-galanya. Jadi kadang kita ya, soalnya harta naikin gengsi sih, akhirnya kita jadi lupa daratan. Apalagi hari-hari begini, banyak kan orang media sosial terus, nanti WPDA-nya, nanti cari Tuhannya, akhirnya ujung-ujungnya ngantuk. Udah ngantuk, nggak WPD, nggak cari Tuhan ya. Padahal kan Tuhan mau di situ adalah kita harus hanya kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan berfokus kepada yang lain. Jangan berfokus kepada benda atau kepada harta yang kita miliki. Jadi kita belajar tentang sikap hati tentang harta ini. Dan yang poin kedua, ada yang mau kita bicara ini tentang jangan khawatir. Nah, kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang Tuhan sudah ngajar kita tentang harta. Tapi Tuhan masih ngingetin kita lagi, jangan khawatir, jangan khawatir. Tadi kita sudah nyanyi pujian tadi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi kita pasti Tuhan lebih pelihara lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih. Tadi kan kita baca nih mengenai jangan khawatir. Tadi dibilang jangan khawatir tentang tubuh. Nah, hari-hari ini apa tuh kaitannya yang paling kita khawatirin tentang tubuh? Situasi sekarang. Takut sakit corona itu. Iya ya. Itu. Sekarang takut ya. Jadi kalau di sini kan di ayatnya itu bicara jangan khawatir tentang makan, jangan khawatir tentang pakaian. Abad modern seperti sekarang ini, situasi semua dunia, seluruh dunia tentang kesehatan. Tuhan ingatkan jangan khawatir, jangan khawatir. Saat ini kita situasi pandemi, Tuhan ingatkan kita jangan khawatir, jangan khawatir. Di sini terus ayat itu bahkan tentang jangan khawatir tentang tubuh. Ini ayatnya ada diulang lagi di ayat yang lainnya. Di ayat yang kalau nggak salah di ayat 27 diulang lagi sama Tuhan. Jangan khawatir. Tuh Kak Sono cari lagi ya. Nah di ayat yang ke-31 diulang lagi itu ayat. Berarti kebanyakan kita nih kamu nih khawatir. Tapi saat-saat pandemi sekarang ini kita justru Tuhan inginkan kita tidak khawatir. Kalau khawatir berarti takut. Dalam takut mengandung kutuk. Malah yang takut bahkan yang malah sering kejadian. Kita jangan takut, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tugasnya melakukan prokes, ya kan? Berarti kita harus jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, pakai masker nih seperti sekarang ini, seperti itu. Jangan khawatir, soalnya apa? Virus corona kalau Kak Sonang bilang sih kayaknya bisa pergi nggak ya dari dunia? Bisa ya, semoga bisa. Tapi kalau Kak Sonang boleh belajar dari lihat-lihat nih tentang virus nih, kan nggak cuma virusnya corona nih.
Dulu pernah ada virus namanya, sekarang yang suka sering kita sakit flu, Iya. virus juga. Terus waktu baby tuh pernah divaksin, kasih vaksin cacar, virus juga. Tapi itu virus dulu pernah bikin orang mati jutaan loh, Kak Murni. Oh, tapi kita nggak usah takut sekarang ya. Kan kita zaman itu nggak hidup, zaman itu kita belum hidup. Tapi saat itu virus itu juga menakutkan sebelum terdapat vaksinnya. Nah sekarang juga kita sedang gembar-gembor harus vaksin, makanya kita harus vaksin. Anak remaja usia 12 ke atas sudah boleh vaksin belum ya? Belum tahu, anak saya banyak remaja Kak Sandang. Iya. Udah bisa divaksin apa belum? Kayaknya 12 udah boleh deh, sama pemerintah udah boleh dicanangkan gitu. Jadi kita harus rajin-rajin lah lihat informasi ya. Jadi vaksin itu nanti yang bikin kita jadi kebal gitu. Soalnya kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Yang penting ingat lagi kembali, kita jangan khawatir tentang tubuh, jangan khawatir tentang kesehatan ini. Situasi seperti sekarang ini kita diingatkan jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa sih kita nggak perlu khawatir? Karena ada jaminannya. Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan suruh kita cari kerajaan Tuhan dulu. Kak Sondang kemarin baca di bahasa Inggrisnya itu ya, di situ dikatakan tuh di situ bahwa kita tuh yang pertama-tama harus cari Tuhan dulu kalau diterjemahin ke Indonesianya. Baru yang lain nanti ditambahkan. But seek, suruh cari, but seek first, artinya cari. Yang pertama itu cari dulu Tuhan. Baru shall be added, artinya baru ditambahkan. Jadi kalau kita sekarang kurang sehat, supaya sehat cari Tuhan, pasti dijamin sehat. Karena kalau kita menghadap Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, lahirlah sukacita. Akhirnya kita nggak khawatir, kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa cari Tuhan. Itu artinya kita WPDA. Kamu nih WPDA nggak hari ini? Hari ini puji Tuhan WPDA ya. Bolong-bolong nggak WPDA-nya? Suka ada sih yang bolong kecapean, tapi Anak remaja, anak tunas remaja, mulai sekarang situasi pandemi sekarang ini harus anak madya juga ya, anak madya juga harus rajin WPDA. Apa artinya WPDA singkatannya ya? waktu pribadi dengan Allah. Iya, kita harus mulai lagi, aktif lagi kita berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan, dengerin nih firman Tuhannya, dibaca, didengerin, tapi dilakukan. Jadi jaminannya Matius 6 ayat 33, cari dahulu semua ditambah. Apa yang jadi kurang buat kita. Nah, apalagi sekarang situasinya mungkin nih ada yang khawatir juga tentang sekolah nih sekarang nih Bu Murni, Kak Murni nih, situasi sekolah orang pada ngeluh karena online. Diperpanjang lagi online. Tapi harus bayar ya. Iya. SPP-nya bayar ya. Bayar semua. Aduh, jangan kita jadi bingung nih. Sekarang Kak Sono punya satu kesaksian ya di sini. Ada dua ibu ini udah kebingungan karena dia anaknya online ujian, kalau nggak bayaran nggak boleh dapat ujian. Iya. Akhirnya karena dia khawatir anaknya nggak akan ujian kalau nggak bayaran, dia nggak punya uang. Dia cerita sama Kak Sonang, dua ibunya diperhadapkan kepada Kak Sonang. Kayaknya aku harus pergi mau pinjam uang. Kok pinjam uang, Bu? Iya, soalnya anakku nanti nggak dikasih ujian. Bu, jangan, nggak usah pinjem kan Bapak Gembala juga ingetin kita jangan pinjem. Berdoa sama Tuhan, andalin Tuhan. Kemudian datang ke sekolah minta waktu. Tapi ibu yang satu iya doa aja ya, datang minta waktu ya, minta waktu. Akhirnya karena dia yang ibu yang satu punya rasa yang tidak khawatir, dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dia pergi, anaknya boleh ujian, belum bayaran, dikasih kesempatan, dikasih tenggang waktu. Tapi ibu yang satu udah keburu pinjem duit, bikin masalah baru buat dia. Karena dia kenapa tadi? Khawatir. Nah, kita anak madya, tunas remaja dan remaja, ayo kita nggak khawatir hari-hari ini. Kita walaupun situasi seperti ini, belajar juga dengan online. Mungkin mama papa kita ya kerjanya sekarang gajinya dipotong, ya sekarang perusahaannya jadi di rumah. Kita nggak boleh khawatir. Cari Tuhan tambahin apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, hari ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan hari ini, dan
ayat yang ketiga-tiga ini, bahkan yang ketiga-empat ditekankan lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5 di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan suka bersandar pada pengertian sendiri. Pengertian kita terbatas, kita dibawa kepada arah yang sesat, seperti ibu yang tadi ya, bisa menjadi satu contoh juga. Dia menjadi berhutang, padahal ibu yang satu dia berserah sehingga dia dapat pertolongan, anaknya bisa ujian. Nah, sekarang situasi kita adalah situasi pandemi yang ini pandemi kedua. Situasinya bahkan sudah bukan lagi PSBB, namanya PPKM. Setelah PPKM kita nggak tahu ada apa lagi. Mungkin ada PMP kali ya, atau ada bahasa agama biologi kali ya. Soalnya PPKM dengan PSBB itu kalau nggak salah mata bidang studi gitu loh. Tapi Kak Sonang percaya berhentilah sampai di sini. Kita semua harus berdoa. Kita nggak boleh khawatir, terutama hari-hari ini banyak yang lagi khawatir. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Ada kabar gembira bahwa Dia sanggup menjadi penolong buat kita. Dan Kak Sonang juga kalau WPDA, Kak Sonang punya satu lagu loh, Kak Murni. Lagu itu tuh membuat Kak Sonang menangis. Ya, buat teman-teman di rumah, situasi yang hari-hari ini kita harus tetap sukacita. Dalam hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita menjadi sehat. Mungkin kita ada yang memiliki kesusahan, tapi Kak Sonang mau undang teman-teman, hadirkan Yesus di hati, Roh Kudus di hati. Kita berdoa. Tadi Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu. Artinya pertama-tama carilah Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini, supaya kita semakin dikuatkan, ditambahkan yang lemah jadi kuat, yang kurang menjadi berlebih. Diingetin sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau kita berlebih kok, nggak sekedar cukup. Makanya ayat itu, Matius 6 ayat 33 itu, kalau terjemahan dari bahasa Inggris itu akan ditambahkan lagi. Dan Kak Sonda punya satu lagu, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Bagi dunia, sehingga Dia memberikan anaknya supaya siapa yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jadi kita percaya bahwa akan ada kehidupan yang kekal. Jadi situasi pandemi seperti sekarang ini, kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan sangat sayang sama kita. Jadi jangan khawatir, jangan berfokus pada masalah, pada apa yang menjadi kekurangan, pada apa yang menjadi penyakit di dunia saat ini. Tapi Tuhan ajar kita berfokus pada Dia, karena Tuhan sudah siapkan yang terindah buat kita. Itulah firman Tuhan di hari ini. Jadi kita bisa mengambil satu keputusan, teman-teman di rumah. Apa yang kau ingin pilih? Tentunya bukan
bukan sekedar harta, bukan sekedar barang, tetapi yang Tuhan mau kita harus berfokus mengutamakan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersatu di dalam doa. Tapi sebelum kita bersatu dalam doa, kita angkat satu pujian dulu ya. Kita angkat pujian syukur ya Kak ya. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh dengar firman Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Firman Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti. Dan terima kasih firman-Mu mengajar kami bahwa kami harus berfokus kepada Engkau, bahwa kami harus mencari Engkau. Kami tidak khawatir akan apapun juga ya Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang di rumah, apapun menjadi kekhawatiran mereka, Tuhan ingatkan mereka mencari Engkau, mengandalkan Engkau, dan semuanya akan ditambahkan bagi anak-anak-Mu di rumah. Demikian kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.